Video ini merupakan pemaparan dari mahasiswa Universitas Mercu Buana Novi Prasetyo dengan NIM 431221266 akan memaparkan untuk ujian akhir semester mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Hamdan SEMM. Mata kuliah ini akan memberikan penjelasan mengenai etika dan hukum bisnis beserta kasus pada perusahaan, produk maupun jasa. Ruang lingkup etika bisnis. Etika bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tapi juga mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan moral dari kegiatan bisnis. Ruang lingkupnya meliputi apa aja sih? Yaitu hubungan dengan stakeholder, dengan perusahaan-perusahaan, lalu kejujuran dan transparansi, menekankan pentingnya kejujuran transparansi dalam semua aktivitas bisnis termasuk pelaporan keuangan, pemasaran, dan persaingan. Lalu juga tanggung jawab sosial. Etika bisnis akan mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab pada dampak sosial dari lingkungan kegiatannya. Lalu juga hak asasi manusia. Etika bisnis menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam semua aspek operasi bisnis dan juga persaingan yang adil. Lalu teori-teori etika digunakan untuk menganalisis dilema dan membuat keputusan yang etis dalam bisnis. Nah, beberapa teorinya adalah utilitarisme, itu adalah menilai tindakan berdasarkan konsekuensi dan memilih tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Lalu deontologi itu menekankan pada kewajiban dan prinsip moral terlepas dari konsekuensinya. Ada juga teori hak yang menekankan pada hak-hak individu dan berpendapat bahwa tindakan yang melanggar hak orang lain adalah salah. Lalu juga teori keadilan yang berfokus pada keadilan dan kesetaraan dalam distribusi manfaat dan beban. Lalu teori kebajikan menilai tindakan berdasarkan karakter dan motivasi agen, bukan hanya konsekuensi atau aturan. Yang kedua, tentang norma sudut pandang sosial ekonomi, hukum dalam bisnis. Nah, kita juga akan memaparkan studi kasus pada konteks tersebut. Norma dalam bisnis adalah aturan atau standar yang mengatur perilaku dan interaksi dalam masyarakat. Norma ini dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu norma moral, hukum, dan sosial. Moral berdasarkan nilai-nilai dan prinsip moral yang diterima secara umum seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Hukum itu diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Ketenagakerjaan, dan Persaingan Usaha. Lalu norma sosial itu berdasarkan kebiasaan dan tradisi yang berlaku di masyarakat seperti norma etika berbisnis dalam budaya tertentu. Lalu sudut pandang sosial ekonomi seperti apa sih? Sudut pandang sosial ekonomi dalam etika bisnis mempertimbangkan dampak kegiatan bisnis terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan atau komprehensif, yaitu meliputi tentang keadilan sosial, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, Corporate Social Responsibility, perlindungan konsumen, dan dampak lingkungan. Lalu keadilan sosial ini berbicara tentang mendorong perusahaan untuk beroperasi secara adil dan tidak diskriminatif. CSR ini mendorong perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan seperti program edukasi dan pelestarian. Perlindungan konsumen ditekankan untuk pentingnya melindungi hak-hak konsumen seperti hak informasi, keamanan produk, dan juga penyelesaian sengketa secara adil. Kalau ke dampak lingkungan, kita bisa meminimalkan dampak negatif kegiatannya terhadap lingkungan dan promosi praktik bisnis yang berkelanjutan. Hukum dalam bisnis ini diatur dari berbagai aspek kegiatan bisnis seperti pembentukan perusahaan, kontrak, hak cipta, dan ketenagakerjaan. Lalu pentingnya apa sih? Pentingnya perusahaan untuk mematuhi peraturan. Perusahaan harus mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk menghindari sanksi hukum. Lalu juga melindungi hak dan kepentingan. Hukum juga harus melindungi hak perusahaan seperti hak kekayaan intelektual atau haki dan hak untuk bersaing secara adil. Dan building trust atau membangun kepercayaan. Kepatuhan terhadap hukum dapat membangun kepercayaan dengan stakeholder seperti investor, pelanggan, dan mitra bisnis. Studi kasusnya seperti apa sih? Ada satu perusahaan kita namakan sebagai PT XYZ. Ini memproduksi minuman ringan.
Nah, produksi minuman ringan ini dengan kita katakan merek Segar Sehat. Nah, perusahaan ini sukses bertahun-tahun di pasaran, namun baru-baru ini mendapat kritik dari masyarakat karena kandungan gulanya yang tinggi dalam produknya disertakan dalam bahan-bahan yang ada di produknya tersebut. Lalu nah, ini PT XYZ ini. Lalu bagaimana norma sudut pandang dan hukumnya? Jadi beberapa mungkin norma akan moralnya adalah memiliki tanggung jawab harusnya untuk mengurangi kandungan gula dalam produknya. Lalu sudut pandangnya kita bisa bilang bahwa apakah PT XYZ ini terlibat dalam kegiatan CSR yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Lalu hukum, apakah benar PT XYZ ini mematuhi peraturan yang terkait pelabelan kandungan gula, terkait iklan, lalu tuntutan hukum dari konsumen. Oke, kita berbicara tentang CSR. Nah, CSR atau tanggung jawab sosial dalam bisnis, pengertiannya adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dengan menyeimbangkan keuntungan ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR ini bukan hanya kewajiban moral tapi juga memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Seperti apa aja sih? Meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, meningkatkan loyalitas pelanggan juga. Jadi konsumen saat ini lebih memilih membeli produk dari perusahaan yang memiliki komitmen sosial dan lingkungan. Lalu juga menarik dan mempertahankan talenta. Karyawan yang lebih termotivasi untuk bekerja di perusahaan yang peduli dengan isu-isu sosial dan lingkungan akan lebih meningkat. Lalu meningkatkan keuntungan. CSR dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, mengurangi resiko, dan membuka peluang bisnis baru. Prinsip-prinsipnya seperti apa aja sih? Prinsipnya ada beberapa, termasuk 5-nya adalah suksesi, transparansi, akuntabilitas, etika, dan keberlanjutan. Sukses adalah CSR harus selaras dengan strategi tujuan bisnis perusahaan. Lalu transparansi, adanya keterbukaan dalam menjalankan program CSR. Akuntabilitas, perusahaan bertanggung jawab atas dampak program CSR yang dilakukan. Lalu juga etika, program CSR harus dijalankan secara etis dan bertanggung jawab. Lalu juga sustainability atau keberlanjutan, CSR ini harus dirancang untuk jangka panjang dan berkelanjutan. Nah, studi kasusnya adalah pada PT Bank Mandiri. Ini adalah salah satu perusahaan perbankan terbesar di Indonesia. BUMN memiliki komitmen kuat terhadap CSR. Nah, salah satu CSR-nya, programnya dinamakan sebagai Mandiri Peduli Banjir. Nah, tujuan programnya adalah untuk membantu terkena yang dampak banjir dalam bentuk keadaan darurat, rehabilitasi, lalu meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat hubungan baik antara Bank Mandiri dengan masyarakat. Kegiatannya ini distribusi bantuan darurat, makanan, pakaian, obat-obatan pada korban banjir, lalu juga rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat banjir, kayak rumah, sekolah, fasilitas umum, tempat ibadah. Lalu pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan UMKM atau usaha kecil, mikro, menengah. Kampanye yang diedukasi tentang pencegahan banjir juga perlu dilakukan dan pelestarian lingkungan pastinya. Program ini berdampak baik. Salah satunya adalah ribuan masyarakat terkena dampak banjir di berbagai wilayah Indonesia melalui program Mandiri Peduli Banjir. Kontribusi pada percepatan pemulihan pasca banjir dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat juga dilakukan oleh program ini, dan juga program ini telah meningkatkan citra reputasi Bank Mandiri sebagai perusahaan yang peduli dengan masyarakat dan lingkungan. Oke, kita masuk ke hukum, fungsi hukum, dan tujuan hukum. Nah, hukum ini pengertiannya adalah sistem peraturan yang dibuat lembaga berwenang dan bersifat mengikat bagi semua orang. Hukum mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk kegiatan bisnis. Nah, fungsi utamanya ada beberapa, melindungi hak dan kepentingan. Jadi melindungi hak kepentingan individu, kelompok maupun masyarakat secara menyeluruh, menciptakan keterlibatan dan keadilan. Hukum akan mengatur interaksi antara individu dan kelompok. Lalu juga hukum mendorong tercapainya kesejahteraan bersama dengan mengatur kegiatan ekonomi sosial.
dan juga mencegah perselisihan dan konflik dengan memberikan solusi yang adil dan objektif. Tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kepastian pasti. Karena untuk mencapai keadilan bagi semua orang dengan memberikan perlakuan yang sama dan tidak memihak pihak manapun. Dan juga menciptakan keterlibatan dalam masyarakat dengan mengatur perilaku dan interaksi antar individu dan kelompok. Lalu juga hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga mereka dapat bertindak dengan tenang dan terencana. Oke. Studi kasusnya kita perumpamaan dengan nama PT ABC dan kasusnya pada pelanggaran hak cipta. Jadi PT ABC ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi perangkat lunak. Baru-baru ini kabarnya adalah dituduh melakukan pelanggaran hak cipta atas salah satu produknya. Mungkin adalah kesamaan nama atau kesamaan produk. Nah, hak patennya mungkin sudah dimiliki orang lain. Nah, dia dituduh untuk melakukan hal itu. Jadi dalam kasus ini PT ABC diduga melanggar UU Hak Cipta yang mengatur tentang perlindungan hak cipta atas karya cipta. Kalau terbukti bersalah ya PT ABC dapat dikenakan sanksi hukum berupa denda atau hukuman penjara. Nah, dampak kasusnya pastinya kerugian finansial, harus membayar ganti rugi kepada pemilik hak cipta yang sah. Lalu citra perusahaan jadi buruk karena di mata konsumen ketika PT ABC ini tadi dituduh dan ternyata terbukti, ya orang jadi tidak percaya lagi kepada PT ABC. Jadi lalu dampaknya adalah kehilangan kepercayaan konsumen pastinya, ya, akan beralih ke produk lain. Lalu kita akan membicarakan tentang hak kekayaan intelektual, SIUP, dan izin usaha. Jadi haki atau disingkatnya dari hak kekayaan intelektual itu adalah hak yang diberikan kepada pencipta atas karya ciptanya. Kayak apa aja sih? Banyak jenis haki. Ada hak cipta, itu kayak karya cipta kayak buku, musik, film, software, atau hak paten. Itu penemuan baru atau penyempurnaan yang bersifat teknologi. Merek, jadi kayak nama ya, melindungi identitas produk dan jasa di pasaran. Atau desain industri, bentuknya adalah estetika produk, misalkan rahasia dagang, melindungi informasi rahasia yang bernilai ekonomi bagi perusahaan. Nah, kalau SIUP itu kepanjangan adalah surat izin usaha perdagangan, atau di sini ada SIUP dan izin usaha karena bedanya adalah siapa yang menerbitkan aja. Nah, SIUP ini bukti tertulis yang diberikan oleh Mendak atau Menteri Perdagangan kepada pedagang untuk melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia. Nah, bedanya kalau sama izin usaha hanya persetujuan, tapi tetap sama aja seperti surat, cuma bedanya adalah diberikan oleh instansi yang berwenang kepada satu perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Nah, kita ke studi kasus PT XYZ kita umpamakan lagi, dan kasus pelanggaran hak cipta tadi. Nah, ini sama dengan studi kasus sebelumnya. Dia adalah PT yang bergerak di bidang produksi perangkat lunak. Nah, dituduh melakukan pelanggaran hak cipta. Pasti seperti sebelumnya, masalah haki, kalau terbukti bersalah ya bisa dirugikan secara finansial, lalu juga dirugikan citra yang buruk, jadi citra perusahaan buruk, kehilangan kepercayaan konsumen. Oke, sasaran bisnis dan lingkup bisnis. Nah, jenis-jenisnya apa aja sih? Kita mulai dari definisi sasaran bisnis. Sasaran bisnis adalah tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sasaran bisnis dapat bersifat finansial, kayak ningkatin keuntungan, profitabilitas, atau non finansial seperti meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi orientasinya adalah customer review misalkan, atau dia akan mencari pangsa pasar, daerah mana nih yang lebih laku gitu. Nah, jenis-jenis sasaran bisnis ada banyak. Seperti tadi finansial, ningkatin keuntungan, laba per saham, nilai saham, lalu juga sasarannya misalnya pasar.
meningkatkan pangsa pasar, penetrasi pasar, dan basis pelanggan. Jadi untuk mengkotak-kotakan itu kita butuh data geografi, untuk data demografi. Jadi sasaran kita anak muda atau remaja ke atas, atau itu sasaran pasar. Kalau produk itu untuk ngembangin produk baru, inovasi, kualitas produk jadi lebih bagus, mungkin lebih banyak kuantitasnya, untuk memperluas lini produknya. Jadi katalognya lebih banyak lah. Nah, kalau sasaran efisiensi, ningkatin efisiensi operasi, ngurangin biaya, meningkatkan produktivitas. Misalkan kita di perusahaan itu membuat satu teknologi yang bisa mengurangi karyawan. Nah, itu akan mengurangi biaya dari pembuatan produknya sendiri. Lalu yang terakhir adalah sasaran tanggung jawab sosial atau CSR. Nah, kita harus ningkatin gimana caranya CSR pada perusahaan bisa berkontribusi lebih pada pembangunan berkelanjutan, bisa membantu dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Lingkup bisnis mengacu pada aktivitas dan operasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Lingkup bisnis ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu jenis industri. Nah, industri yang berbeda memiliki lingkup bisnis yang berbeda pula, pasti. Satunya jualan air mineral, satunya misalkan jualan air teh. Nah, lingkup bisnis sudah beda, jenis industrinya sudah beda. Ukuran perusahaan ini perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki lingkup bisnis yang lebih luas daripada perusahaan yang lebih kecil. Jadi area seperti national company atau multinational company. Nah, areanya sudah beda. Nasional hanya misalnya mungkin se-Indonesia, tapi multinational sudah masuk misalnya ke Europe, Amerika, pasar Asia. Sumber daya. Nah, sumber daya, lingkup bisnis perusahaan tergantung pada sumber daya yang dimiliki seperti modal, teknologi, dan SDM. Semakin sumber daya yang dimiliki semakin banyak, modalnya besar, teknologi yang digunakan juga sudah canggih, dan juga SDM yang mumpuni, perusahaan akan lebih maju dibanding sumber daya yang belum setinggi itu. Strategi bisnis, nah perusahaan akan memilih dan menentukan strateginya untuk lingkupnya nanti akan seperti apa. Nah, studi kasusnya seperti PT Grab nih dan layanan transportasi online. Kita tahu di Indonesia juga ada Gojek ya. Nah, kalau Grab ini kan perusahaan teknologi asal Indonesia yang bergerak di bidang transportasi online. Layanannya banyak, sasarannya bisnis Grab itu ningkatin pasar di Indonesia dan Asia Tenggara, jadi platform mobilitas dan on demand terdepan di Asia Tenggara, karena kebutuhannya makin banyak, permintaannya makin banyak, maka offeringnya harus lebih giat. Nah, pasar Asia Tenggara dipilih Grab karena masih banyak transportasi umum yang belum dikatakan maju seperti negara-negara atau benua-benua yang ada di Eropa dan Amerika. Lalu juga di sini sasarannya untuk meningkatkan profitabilitas, pasti meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan, memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, tadi lingkupnya Grab, kalau kita bilang transportasi online, dia punya Grab Car, pakai mobil, Grab Bike, pakai motor, ada Grab Taxi, dan juga Grab Bus, bis. Kalau untuk order makanan, pesan makanan bisa pakai GrabFood. Nah, mau ngirim barang juga bisa Grab Express. Mau bayar digital pakai yang ada krisnya nih ya, atau orang jawab mengatakan juga ada yang bilang QRIS, ada GrabPay. Nah, ini lingkupnya juga lumayan banyak ya untuk Grab. Nah, inilah sumber yang saya dapatkan untuk materi dan presentasi yang tujuannya untuk ujian akhir semester etika dan hukum bisnis. Ya, beberapa website yang saya dapatkan suffering on the internet itu terpapar di sini. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan
Semoga apa yang saya paparkan dapat menjadi satu pengetahuan yang dimiliki bagi halayak yang menonton. Terima kasih sebelumnya.